Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Budi, Pak, mungkin kalau tadi Anda sampaikan ya tidak ingin tergesa-gesa lah ya seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Tapi kemudian kalau memang misalnya bukan nama Ganjar Pranowo, memang kandidat siapa saja yang mungkin akan masuk dalam bentuk dukungan projo terhadap calon presiden nanti pada 2024. Mungkin ada juga beberapa sosok yang kita tidak bisa lihat kemarin ya dalam acara tersebut. Yang pasti projo itu tunduk tegak lurus pada perintah dan komando Pak Jokowi. Kita akan mendukung calon yang disetujui dan diperintahkan oleh Pak Jokowi kepada kami. Karena kami tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dan teman-teman projo ini dari Sabang sampai Merauke ini sudah melakukan konsolidasi. Jadi Rakernas 5 projo ini merupakan awal dari konsolidasi rakyat. Kami terus bekerja, turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat tentang kepemimpinan politik nasional 2024. Karena bagi kami kepemimpinan politik nasional 2024 ini harus dimaknai sebagai kita mencari pemimpin yang betul-betul mau menjalankan agenda rakyat. Dan yang terutama tadi saya sampaikan lagi mengenai pidato Pak Jokowi. Pidato Pak Jokowi itu kan poin pertama itu bagaimana dinamika global, yang kedua ini harga-harga yang harus dijaga pemerintahan ini. Dan yang ketiga baru soal politik, begitu loh. Jadi memang Pak Jokowi, makanya muncul kata ojoko susu itu karena konsentrasi negara kita, konsentrasi pemerintahan ini memang menghadapi dinamika global dan juga bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Indonesia dari mulai. Jadi isunya adalah food dan energi. Ini kan disrupsinya luar biasa, food dan energi, terutama komoditas pokok, bahan-bahan pokok, minyak goreng dan sebagainya. Termasuk juga energi, Petralite. Pak Presiden mengatakan bahwa ini Petralite kita masih sangat termurah dibanding dengan beberapa negara. Sehingga pemerintah mencoba terus mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah gelombang atau gejolak global yang luar biasa. Nah, baru yang ketiga, poin ketiga adalah bagaimana kita merumuskan langkah-langkah politik. Sehingga muncullah kata ojoko susu itu, gitu loh. Jadi konsentrasi pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin ini adalah bagaimana mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terutama di tengah gejolak ekonomi global yang luar biasa. Ini kan seluruh dunia nih. Habis pandemi ini kan muncul dinamika ekonomi yang luar biasa nih. Harga energi, harga kebutuhan pokok yang meningkat, inflasi yang meningkat. Sehingga perlu konsentrasi khusus dari pemerintah untuk mengatasi ini, gitu, mengendalikan dinamika yang luar biasa ini sehingga masyarakat dan rakyat Indonesia tidak menjadi korban, begitu loh. Dan kita harus akui Indonesia adalah negara yang mampu memanage, mengendalikan pandemi COVID ini dengan baik. Itu diakui seluruh dunia kan, bahwa kita adalah satu dari sekian negara yang proven, yang mampu, yang bisa menyelesaikan, memanage pandemi COVID-19 ini dengan baik, begitu loh, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Budi, terima kasih Pak Budi waktunya. Tadinya kita pengen ngajak Pak Budi diskusi lebih lanjut, tapi ada agenda yang sudah menunggu. Pak Budi, sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimanakah hasil dukungan projo untuk 2024. Pindah dulu tempat. Oke. Baik, saya langsung ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, tadi kan Bang Andreas menyebutkan bahwa kalau PDIP memang harus menunggu ketum gitu ya. Sampai sejauh ini kan ketum belum memutuskan apapun gitu soal Pilpres 2024. Meskipun kita sudah mendengar yang digadang-gadang adalah namanya Mbak Puan. Di sisi lain Pak Presiden yang didukung oleh PDIP justru menunjukkan sinyalemen kemarin tidak mengarah kepada Mbak Puan. Ini pertanyaannya ada apa sih, Bang Andreas? Kalimat terakhir itu sebenarnya nggak seperti itu, nggak benar juga gitu. Dalam arti bahwa yang Pak Jokowi sampaikan kata kuncinya kemarin itu kan ojoko susu sebenarnya. Artinya jangan terburu-buru karena ya situasi dan kalau kita lihat peta dukungan ini kan masih sangat dinamis gitu. Jadi Mas Hanta Yuda yang juga adalah seorang pemerhati, seorang surveyor yang benar-benar melihat peta politik di lapangan ini juga menyampaikan itu gitu, bahwa ini
menuju ke 2024, artinya 2024 di sini starting point untuk Pilpres itu di September 2023 gitu. Masih ada lebih dari setahun gitu sampai ke sana gitu. Dan menuju sampai September 2023, kemungkinan itu masih sangat terbuka gitu. Oleh karena itu memang kalimat ojo ke susu itu saya kira kata kunci untuk ya kepada teman-teman projo juga kepada ya bangsa ini sebenarnya, dalam arti bahwa kita masih punya tugas-tugas penting tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Budi juga, dan kita semua tahu bahwa persoalan kenegaraan ini perlu menjadi pusat perhatian karena memang dinamika yang ada di bawah di masyarakat itu sangat kuat, kita lihat termasuk juga oleh elit-elit politik gitu. Tapi sebagai presiden ya juga sebagai seorang kader partai yang memahami benar ya dinamika dan bagaimana marwah daripada partai PDI Perjuangan ini, tentu beliau harus menyampaikan secara tepat dan pas pada ya baik pada projo maupun pada masyarakat gitu, sehingga kita tidak salah melangkah gitu, dalam arti bahwa politik itu kan perlu momentum yang tepat, momentum yang pas ketika memutuskan gitu. Ya, Bang Andreas, kalau kita lihat kan kemarin pada saat acara Rakernas Projo kemarin, dalam kalimatnya Pak Jokowi yang menyatakan mungkin yang kita dukung ada di sini, dan nampaknya tidak terlihat adanya keberadaan dari Bu Puan di sana. Nah, dari internal PDIP sendiri begitu ya, apa yang akan terjadi kalau kemudian misalnya begitu Pak Jokowi yang kemudian sudah bekerja keras selama 10 tahun didukung penuh oleh PDIP kemudian memiliki nama calon yang lain, sedangkan kalau kita lihat akankah PDIP kemudian masih akan meneruskan terah dari Bung Karno ini, ataukah mungkin akan ada nama-nama lain di luar dari Bu Puan misalnya? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, usai jeda ya, kami akan kembali untuk Anda.